Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat Islam. Bahkan alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dan ibadah kita dijadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang disebut umat akhir zaman senantiasa kontinu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kita selalu istiqomah melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kemarin kita melaksanakan ibadah saum tersebut menjadikan diri kita muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari muraqabah tersebut adalah jiwa yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Seorang muslim hendaklah selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengetahui, mengawasi atas amal. Tidak ada yang bisa luput sedikit pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang di langit dan di bumi, meski barang sebesar biji sarah pun, semuanya adalah ada dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah saum yang telah kita lalui bersama merupakan ketaatan yang sangat agung, yang sangat memiliki manfaat, menumbuhkan sifat muraqabah, selalu merasa diawasi dalam diri seorang hamba. Ia adalah beribadah tersembunyi antara seseorang hamba dengan Khaliknya yang tidak mungkin bisa dilihat oleh siapapun. Maksudnya, ketika kita saum, orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui saum tidaknya. Bahkan saum tersebut khusus untuk Allah. Seorang muslim hendaknya selalu merasakan muraqabatullah setiap saat. Hendaklah dalam hidupnya penuh dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihatnya, mengetahui rahasia, dan Dia Maha tahu terhadap segala perbuatan, bahkan sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Maka siapapun yang meyakini dengan kuat bahwa semua amal perbuatan hamba
tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah beramal kecuali dengan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita beramal adalah tidak melalui pemikiran hawa nafsu, tidak melaksanakan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Maka kita selalu takut ketika melaksanakan ibadah yang tanpa contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ketika beramal tidak mencontohkan bahwa tertolak. Jelas sekali pada pada tahu, udah pada mafhum. Man amala amilan laisa amruna bahwa rasul. Barang siapa yang beramal tanpa contoh dariku, kata Rasulullah, maka akan tertolak. Maka kita harus merasa takut bahwa baik aktivitas dengan sesama kita, baik beribadah hablum minallah, kita harus takut bahwa jangan-jangan ini tertolak. Jangan-jangan kita jauh dari tuntunan Allah dan Rasulullah. Maka siapapun yang meyakini dengan kuat bahwa semua amal perbuatan hamba tidak pernah lepas dari pandangan Allah, pengawasannya, ia tidak pernah beramal kecuali dengan yang mendatangkan ridhonya. Jika manusia meraihnya, maka ia berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi, ketika seseorang hamba merasa diawasi, merasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma ya'ruju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa, kemudian dia bersemayam di aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah makna ayat ini bahwa Allah Maha mengawasi dan menyaksikan perbuatan seorang hamba kapan saja, di mana saja kamu berada, di rumah, di tempat tinggalmu, maupun di tempat umum yang terbuka. Segala sesuatu ada dalam ilmunya. Semuanya adalah penglihatan dan pendengarannya. Dia mendengar apa yang kamu ucapkan dan melihat keberadaanmu. Dia Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Jadi, ketika seorang hamba ketaatan bukan hanya di dalam masjid saja, bukan hanya ketika melaksanakan ibadah sholat saja, kita sujud, kita takut Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat di tengah malam, kita merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah. Tapi ketika kita keluar dari majelis taklim atau sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hilang dari pengawasan kita. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan
Dengan adanya kemarin kita melaksanakan ibadah saum kita selalu bertambah keimanan dan selalu bermuraqabah, takut akan Allah. Ketika melaksanakan kemaksiatan, ketika kita berbohong, baik itu terhadap Allah, baik itu terhadap sesama, maka tidak ada lagi yang ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat sesuatu kemaksiatan, ketika kita hilang, maka cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak teladan atau contoh orang yang telah diberi anugerah sifat muraqabatullah sehingga mampu menjaga mereka dari jeratan perbuatan haram. Begitu dengan para sahabat Nabi yang selalu terpancar sifat muraqabah di dalam dirinya. Seperti kisah Ibnu Umar, seorang pemimpin atau seorang pemimpin melihat seorang pengembala. Ibnu Umar dan pengembala tersebut adalah menampakkan kejujurannya, walaupun binatang tersebut tidak diketahui oleh majikannya. Seorang penggembala jujur ketika diminta seorang pemimpin bahwa binatang sebegitu banyaknya suruh dipotong atau dibeli. Mungkin semuanya sudah pada tahu kisah ini, para ustaz sudah menerangkan. Itulah kejujuran. Kejujuran didapati dari seorang hamba, bukan seorang pejabat. Tapi si pengembala tersebut bukan merasa takut oleh majikannya, tapi merasa takut Allah mau dikemanakan. Padahal bisa saja memotong kambing tersebut atau menjual tersebut, tapi ada Allah yang mengawasi. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kejujuran di dalam diri kita akan nampak setelah kita melaksanakan saum. Kita takut berbuka puasa karena takut oleh Allah. Bahkan makanan itu halal. Kenapa bisa haram? Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan aktivitas, baik itu bekerja, kita selalu merubah, kita selalu jujur, takut diawasi oleh Allah. Kalau kita takut oleh makhluk, maka kita akan capek, kita akan sering berbohong. Ketika misalkan kita seorang pegawai atau karyawan atau seorang guru, ketika ada majikannya dia sungguh-sungguh bekerja, tapi ketika tidak ada majikannya terleha-leha. Jam waktu masuk kerja sudah ditentukan, begitu pulangnya mereka tidak taat. Jadi apapun aktivitas kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bukan hanya sholat, ibadah, puasa, haji, bekerja pun ketika kita sesuai dengan aturan Allah, maka insya Allah akan berpahala yang lebih tinggi. Apalagi menafkahi keluarga. Jangan sampai keluarga kita dinafkahi oleh hasil yang haram. Jangan sampai di benak kita menunjukkan orang atas, pejabat, korupsi, sementara kita orang bawahan tidak terasa korupsi Allah. Jadi semuanya dari pejabat, rakyat, kita harus merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Hadirin rahimakumullah. Khutbah yang kedua merupakan khutbah yang pertama. Sayyid Muhammad Nuh dalam Tauhid Nabawi menerangkan dua cara menumbuhkan muraqabah. Yang pertama, untuk menumbuhkan sifat muraqabah adalah dengan membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang nyata. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Sungguhnya hakikat muraqabah seperti ini adalah benar-benar terhujam di dalam hati seorang, maka dia akan benar-benar merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perintahnya. Al-Munawi berkata, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri jauh lebih tinggi daripada takut kepadanya dalam keadaan terang-terangan. Cara kedua untuk menumbuhkan sifat muraqabah adalah dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah akan menghitung dan menghisab sesuatu meskipun itu hal yang terkecil. Dia akan memberitahukan hal itu kelak pada nanti di hari kiamat. Jadi ketika amal sekecil pun, perbuatan kebaikan, perbuatan kejahatan sekecil pun nanti akan ada balasannya. Nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa takut ketika melaksanakan kemaksiatan, ketika kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sangka atau jangan ada pemikiran di benak kita bahwa Allah mengawasi itu hanya kita keadaan dalam sujud saja, lagi sholat saja. Aktivitas dimanapun, kapanpun Allah hadir. Bahkan di dalam surat Qaf, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada leher atau urat leher mereka. Quran surat Qaf ayat 17. Jadi Allah telah menciptakan kita, segalanya mengetahui, baik itu yang sebelum dibisikkan dalam hati, apalagi yang sudah diucapkan. Kita bisa saja di hadapan manusia banyak berbelit, banyak berdusta, berbohong, tapi Allah tidak akan bisa dibohongi. Bahkan dalam surat ini Allah itu lebih dekat daripada leher kita. Mungkin kita bisa merasakan begitu dekatnya leher. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita semua. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi khatib, umumnya bagi para hadirin, agar kita senantiasa selalu takut diawasi Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu hati-hati dalam melaksanakan baik itu ibadah kepada Allah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, baik itu berhubungan sesama manusia, dan lebih disepelekan lagi ketika kita berbicara, jangan sampai kita berbicara yang kotor-kotor. Semuanya itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan makhluk manusia seperti kita,
Pohon pun ketika daunnya jatuh itu ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita diterima, supaya hidup kita ada selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma asirni minan nar. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi qilli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirati wa afiyatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.